Halo everyone, welcome back to Rizka Channel. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share. Jangan cuma subscribe, tapi nggak nonton. Jangan cuma nonton, tapi nggak sampai selesai. Atau baru mulai, udah ganti channel. Wah, itu sih kalian parah. Parah sih ya. Oke, lanjut. Nah, hari ini, di video kali ini, kita mau ngebahas soal apa itu media periklanan. Menurut Richard dan kawan-kawan 2009, periklanan adalah bentuk komunikasi berbayar dan bermedia yang berasal dari sumber-sumber yang dapat diidentifikasikan dan dirancang untuk persuasi orang-orang agar melakukan beberapa tindakan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Dari pengertian di atas menurut Richard dan kawan-kawan, dari kata bermedia itu mengandung makna untuk macam-macam media periklanan, macam-macam media komunikasi untuk menyampaikan pesan komersil. Media yang digunakan umumnya adalah media massa. Contohnya seperti surat kabar, televisi, radio, dan internet. Gagasan atau ide iklan yang original ataupun brilian itu akan jadi sia-sia apabila tidak disajikan dengan media yang tepat, waktu yang tepat, terus sasaran segmentasi pasarnya yang nggak tepat. Itu akan jadi apa ya, kayak buang-buang uang kayak gitu. Karena beriklan itu pasti budgetnya sangat besar. Lalu kalau tidak sampai ke sasaran, kalau tidak tepat sasaran, maka akan terbuang sia-sia. Karena itulah media itu sangat penting untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam beriklan. Pengertian media iklan, media periklanan itu sendiri adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan pesan iklan kepada khalayak sasaran atau pelanggan yang lebih besar atau lebih luas jangkauannya. Dalam hal ini, perusahaan itu memiliki keleluasan untuk memilih media iklan yang tepat dengan pertimbangan berbagai macam faktor, antara lain demografi pelanggan, tujuan perusahaan, anggaran iklan, tujuan iklan, dan lain-lain. Penggunaan media iklan yang tepat itu dapat membangun atau membentuk suatu merek itu dengan kuat. Jenis-jenis dari media iklan ini sangat banyak ya. Kita udah, mungkin sebagian dari kita udah tahu seperti media cetak, seperti media penyiaran kayak gitu. Nah, lebih detailnya itu yang pertama adalah media cetak. Media cetak adalah media periklanan yang paling sering digunakan untuk mempromosikan produk. Yang termasuk dari media cetak ini kita udah tahu ya pastinya, seperti majalah, surat kabar, jurnal, dan lain-lain. Yang kedua, media penyiaran. Media penyiaran yang paling sering kita temui adalah TV dan radio. Kenapa media ini paling sering digunakan untuk perusahaan dalam mempromosikan produk? Karena karakteristik dari media penyiaran ini adalah dia menggunakan audio dan visual. Ini untuk ya TV, jadi menggunakan audio dan visual yang dapat menjangkau khalayak yang lebih luas. Sedangkan untuk yang radio ini sangat spesifik untuk mempromosikan produk yang wilayah sasarannya itu telah ditentukan, jangkauannya itu lebih spesifik. Yang ketiga adalah media luar ruang. Salah satu media luar ruang yang sering kita temui adalah papan reklame. Media luar ruang sangat menarik untuk khalayak yang sedang bepergian ke suatu tempat. Jangkauan dari media luar ruang ini itu sangat terbatas, jadi di lingkup tempat di mana media luar ruang itu dipasang aja. Makanya kayak misalkan billboard itu dibuat besar, atau baliho itu dibuat
besar dengan sedemikian rupa yang mencolok itu agar orang yang lewat di sekitar situ itu tertarik untuk melihat, karena saat orang melihat baliho, billboard atau apapun itu media luar ruang, mereka cuma butuh waktu beberapa detik untuk dapat melihatnya kalau dia sedang berkendara. Yang keempat, media daring. Semakin pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi ditandai dengan hadirnya internet sebagai media komunikasi. Perusahaan-perusahaan telah memulai menggunakan internet itu sebagai media untuk mempromosikan produk-produk mereka. Seperti yang udah kita lihat seperti di medsos atau di jejaring sosial. Yang kelima adalah media khusus. Disebut khusus itu karena perusahaan ini memberikan suatu barang kepada konsumen yang bertuliskan nama produk atau nama merek. Barang itu diberikan kepada konsumen agar dikenal oleh orang lain yang lebih banyak. Contohnya seperti tas, pulpen, kalender, dan lain-lain. Itu biasa kita sebut juga seperti barang-barang merchandise. Namun media khusus ini cakupan untuk jangkauannya itu sangat sempit ya, karena dia cuma diberikan ke orang-orang dan itu nggak semuanya kan, jadi orang-orang tertentu aja yang dapat biasanya. Dan yang terakhir adalah media lainnya itu seperti publish indoor atau yang kita sebut dengan display, desain display, pameran, video, film, dan purchase point advertising. Saat kita ingin memilih media apa yang tepat untuk produk iklan kita, maka kita harus mempertimbangkan 3 tujuan yang hendak dicapai. Apa aja itu tujuan yang hendak dicapai? Yang pertama, media iklan itu harus menjangkau halayak atau konsumen dengan jangkauan yang seluas-luasnya. Media iklan itu haruslah menarik minat konsumen ataupun calon konsumen. Yang terakhir adalah media iklan itu harus ekonomis dari sudut pandang perusahaan. Selain itu, dalam pemilihan media iklan kita juga harus mempertimbangkan sifat produk, kebutuhan pasar, tujuan periklanan, strategi distribusi, sifat pesan atau imbauan pesan, anggaran, pilihan kompetitor, sirkulasi media, ketersediaan media, penetrasi media, ukuran dan sifat perusahaan bisnis. Kembali lagi, semua itu harus dipertimbangkan atau diperhatikan untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan ini. Tentunya tujuan dari suatu perusahaan ini adalah menarik minat atau konsumen sebanyak-banyaknya untuk sekarang dan untuk jangka panjang, untuk masa yang akan datang. Nah, demikian tadi informasi tentang media periklanan menurut saya, dan apabila ada pertanyaan atau komen silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.